slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Motivasi Jorge Martin lihat Marc Marquez kendarai motor Ducati di MotoGP 2024. Kedatangan Marc Marquez di tim satelit Gresini Racing menimbulkan kehebohan di tubuh Ducati untuk MotoGP 2024. Untuk diketahui, Marc Marquez memutuskan meninggalkan Repsol Honda, tim yang ia bela sejak 2013 untuk gabung Gresini demi kembali merasakan motor kompetitif. Kehadiran Marc Marquez memang membuat pembalap pengendara Ducati Desmosedici lainnya akan memiliki referensi dari rider yang masih dianggap paling tercepat di grid MotoGP. Runner-up MotoGP 2023, Jorge Martin pun turut angkat bicara soal kehadiran Marc Marquez di Gresini Racing. Pembalap asal Spanyol itu mengaku semakin termotivasi karena bakal mengendarai motor yang sama seperti Marc Marquez. Kalahkan Marc Marquez, hal yang memotivasi seorang Jorge Martin adalah jika bisa mengalahkan Marc Marquez di atas motor Desmosedici, maka ia membuktikan diri sebagai salah satu pembalap terbaik. Kedatangan Marc Marquez memberi saya motivasi. Bisa membandingkan diri saya dengan Marc, salah satu yang terbaik dalam sejarah, akan sangat menyenangkan, kata Jorge Martin. Jika saya bisa mengalahkannya dengan motor yang sama, saya akan membuktikan diri sebagai salah satu pembalap terbaik. Saya pikir saya bisa melakukannya, lanjutnya. Jorge Martin masih unggul. Spek motor Marc Marquez tidak sama. Meski sama-sama mengendarai Ducati Desmosedici, spek motor Marc Marquez dan Jorge Martin tidak sama. Marc Marquez yang memperkuat Gresini hanya akan mengendarai Desmosedici GP23 atau motor tahun lalu. Sementara karena gabung Pramac, Jorge Martin dibekali motor spek terbaru GP24. Pramac memang tim satelit yang mendapat motor sama seperti tim pabrikan Ducati. Bocoran livery motor Marc Marquez di Gresini Racing MotoGP 2024 berubah total nih. Gresini Racing akan menjadi tim MotoGP pertama yang melakukan presentasi dan launching. Sudah ditetapkan pada tanggal 20 Januari tahun 2024 mendatang kalau Gresini Racing akan mengenalkan duo Marc Marquez dan Alex Marquez untuk pertama kalinya secara resmi. Juga mengenai grafis livery mereka yang digunakan untuk Ducati Desmosedici GP23 yang digunakan Marquez bersaudara sepanjang MotoGP 2024. Kini beredar kabar dan seperti bocoran mengenai livery Gresini Racing di MotoGP 2024 yang diunggah akun Instagram Watis Moto Design. Akun ini memang kerap mengunggah livery konsep tiap tim di MotoGP, Moto2, dan Moto3 dan tak sedikit yang akhirnya menjadi kenyataan. Tak pelak dengan livery Gresini Racing yang diunggah ini membuat penggemar MotoGP bertanya-tanya apakah benar livery ini dipakai. Pasalnya grafisnya berubah total dibandingkan tahun lalu kala logo Red Bull sangat dominan di seluruh bodi motor. Hal ini juga bersamaan dengan gosip kalau Red Bull tak lagi menjadi co-sponsor Repsol Honda Team, bersamaan dengan hengkangnya Marc Marquez. Apalagi dengan nominal yang sama, Red Bull bisa mendapatkan porsi display yang lebih besar, ketimbang hanya di bagian spakbor Repsol Honda saja. Ini seakan menegaskan Red Bull adalah sponsor utama dari Gresini Racing di tahun ini. Imbas sebagai sponsor yang dibawa Marc Marquez, Watis Moto Design juga menempelkan beberapa produk Indonesia yang dikonfirmasi masih melanjutkan dukungan untuk Gresini Racing, seperti Kemenparekraf dengan tagline Wonderful Indonesia, Antangin, Bolt Reader, dan Federal Oil. Kini semuanya akan dipastikan tanggal 20 Januari mendatang saat Marc Marquez resmi membela Gresini Racing. Marquez rombak total Gresini di MotoGP 2024. Kehadiran Marc Marquez membuat tim satelit Gresini Racing mengalami perubahan drastis untuk MotoGP 2024 mendatang. Pemilik Gresini Nadia Padovani dengan percaya diri menyebut timnya sejajar dengan tim pabrikan jelang MotoGP 2024. Optimisme itu dilontarkan Nadia tidak lain setelah kontrak Marc Marquez resmi berlaku dengan Gresini mulai Januari tahun 2024 ini. Dikutip dari Mundo Deportivo, kepercayaan diri Nadia itu muncul sejak melihat senyum kecil Marc Marquez usai menjajal motor Ducati dalam tes resmi MotoGP di Valencia, November tahun 2023. Saya berada di dalam garasi menunggu dia melepas helmnya setelah start pertama.
Saya ingin melihat ekspresi pertama saat turun dari sepeda motor. Saya melihat senyum kecil di wajahnya dan saya berkata pada diri sendiri, "Oke, ini dia," ujar Nadia. Menurut Nadia saat itu Marquez mengatakan ingin jadi juara MotoGP di Gresini. Nadia tidak mendengar ucapan itu dengan jelas, tetapi kata-kata Marquez tersebut jadi pembeda dari ambisi Gresini pada musim ini. Saya tidak tahu dia mengatakan itu atau tidak, tapi yang jelas, bagaimana juga, dia ingin kembali ke dalam permainan setelah tahun-tahun yang sulit, tutur Nadia. Nadia mengakui tidak bisa menjamin juara MotoGP 2024, sekalipun memiliki Marc Marquez yang sudah 8 kali juara dunia balap motor. Tetapi Gresini kali ini lebih serius jadi penantang gelar juara. Melihat tim-tim lain memiliki pembalap seperti Francisco Bagnaia, Jorge Martin, hingga Marco Bezzecchi, perjuangan Gresini tidak akan mudah. Nadia bertekad Gresini bisa memberikan ancaman kepada tim-tim lain di MotoGP 2024. Kami hanya akan mencoba memberikan lebih banyak lagi, bagi kami ini akan menjadi cara untuk berkembang lebih jauh, tapi tidak ada tekanan lagi. Kami selalu bekerja dengan baik, para pembalap di tim semuanya profesional yang hebat. Hari ini kami berada di level tim resmi, tutur Nadia. Serius Alex Rins bakal rombak YZR M1 jadi motor paling gahar di MotoGP 2024. Kehadiran Alex Rins di skuad Yamaha MotoGP digadang-gadang berkontribusi dongkrak motor MotoGP Yamaha YZR M1, memang benar bisa begitu. Sosok Alex Rins diberi julukan The Bakery bukan tanpa alasan loh. The Bakery atau diterjemah secara harfiah adalah tukang roti dapat dideskripsikan seorang yang tekun dan memperhatikan detail sampai hasilnya sempurna. Hal itu yang dipamerkan Alex Rins saat bersama skuad Suzuki MotoGP di tahun 2017 sampai tahun 2022. Bahkan saat pembalap kelahiran tanggal 8 Desember tahun 1995 itu jadi satu-satu pembalap yang antarkan motor MotoGP Honda menang musim lalu. Gara-gara kemenangan itulah Honda pabrikan tidak mendapatkan hak konsesi di MotoGP 2024. Untungnya FIM dan Dorna Sports mengubah regulasi hak konsesi MotoGP 2024 dengan tujuan membuat motor MotoGP pabrikan Jepang bisa kembali bersaing dengan Eropa. Memang sebegitu pentingnya Alex Rins direkrut Yamaha pabrikan demi mendongkrak motor Yamaha M1 di MotoGP 2024. Fakta hanya ada pembalap Alex Rins yang tersedia di bursa transfer saat itu ditambah Yamaha pabrikan hanya satu-satunya skuad MotoGP yang berkompetisi. Tidak seperti skuad MotoGP pabrikan lain yang menurunkan skuad pabrikan dan satelit. Alex Rins sudah terbiasa menjalani peran sebagai pembalap andalan sekaligus pengembang. Peran yang sudah diembannya di skuad Suzuki MotoGP sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 silam dan kontribusi AR42 terbukti mengantarkan Suzuki juara dunia MotoGP 2020 silam. Alex Rins juga terbukti kenal betul karakter motor MotoGP konfigurasi inline 4 sebagaimana dengan motor MotoGP Yamaha YZR M1 musim ini. Apalagi terhitung Suzuki pabrikan cabut dari MotoGP, motor MotoGP Yamaha YZR M1 menjadi satu-satunya motor konfigurasi inline 4 di MotoGP sejak 2023 silam. Kemampuan Alex Rins sebagai pembalap reguler dan pengembang serta pengalaman lama dengan motor MotoGP konfigurasi inline 4 mampu meningkatkan Yamaha M1 musim ini. Apalagi kelemahan saat Alex Rins di Suzuki pabrikan dulu minim eksplorasi dan riset aerodinamika jadi kendala. Sepertinya tidak terjadi di Yamaha pabrikan, hal itu dibuktikan dengan bergabungnya insinyur X Ducati pabrikan. Sebut saja, Marco Nicotra ahli komputasi aerodinamika dan Massimo Bartolini penanggung jawab performa Ducati Desmosedici GP sebelumnya. Setidaknya, pengalaman Alex Rins di Suzuki pabrikan tanpa sokongan maksimal urusan aerodinamika bisa memberikan feedback positif. Belum lagi, konsesi MotoGP 2024 boleh dikatakan menguntungkan Yamaha pabrikan karena pembalap reguler boleh melakukan tes atau uji coba dengan motor MotoGP Yamaha M1 yang dikembangkan. Peran Alex Rins dengan pengalaman sebelumnya sebagai pembalap sekaligus pengembang bisa bikin motor Yamaha M1 lebih baik di MotoGP 2024. Itulah alasan Alex Rins dikontrak Yamaha pabrikan, belum lagi The Bakery bisa bikin sejarah jika bisa menang di atas motor Yamaha M1 di MotoGP 2024. Alex Rins punya kans jadi pembalap pertama dalam sejarah MotoGP modern 4 tak yang berhasil menang di atas 3 merek motor berbeda,
Alex Rins sebelumnya menang di atas motor MotoGP Suzuki GSX RR, tahun 2017 sampai tahun 2022, dan Honda RC213V, 2023. Nah, jika sampai AR42 menang naik motor MotoGP Yamaha YZR-M1, maka sejarah pun terjadi. Alex Rins diproyeksikan sebagai The Doctor Part 2 di Yamaha musim mendatang. And wanna hate this, although it show up.